رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan bagi kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Wa qad dhahaba jumhur ahli sunnati wal jamaati wa sawadul a'dhamu minal muslimin ila jawazi tawassuli bidzawati salihah awil ummali salihin kama yajuzu dzalika bil a'mali shalihah. Sungguh mayoritas kaum ahlu sunnah wal jamaah serta bagian terbesar daripada umat Islam, mereka meyakini dan mereka berprinsipkan mazhab bahwasanya diperbolehkan bertawassul dengan menggunakan person-person atau orang-orang yang saleh ataupun dengan zat-zat yang saleh yang baik. Sebagaimana hal tersebut diperbolehkan dengan menggunakan amal-amal saleh. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu diperbolehkannya dalam praktek amaliyah kita itu bertawassul dalam meminta dan berdoa kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya ada pembahasan penting seputar hubungan sabab dan musabab. Ketika kertas diparakakan api, lalu kertas itu terbakar, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini api yang diparakakan kertas itu sekadar sabab, bukan unsur utama yang mengolah kertas terbakar. Terbakarnya kertas itu adalah dengan kehendak dan izin Allah Ta'ala. Seandainya Allah menghendaki, meskipun kertas diparakakan api, kertas kada terbakar. Kalau Allah berkehendak bisa aja. Namun adatan sudah menjadi sistem yang umum di dunia ini. Arti dari kata umum, kebanyakan sudah kayak itu. Allah menghendaki polanya apabila api didekatkan dengan benda yang mudah terbakar, maka benda itu bisa terbakar. Meskipun ada kalanya kada terbakar kalau Allah berkehendak. Tapi itu nadirun, jarang dan jarang terjadi. Kenapa diulangi konsep hal tersebut? Karena berkaitan dengan tawasul yang kita bahas. Ketika kita dalam meminta doa, meminta permintaan dalam doa kepada Allah, lalu
dalam doa itu kita melibatkan para wali. Misal, ya Allah barakat wali fulan, kabulkan hajat ulun. Melibatkannya kita para wali dalam doa itu disebut tadi tawassul, berperantara. Namun dilibatkannya wali dalam doa kita itu mengambil hukum kebiasaan. Bukan berarti kalau bukan karena wali kada kabul doa kita, kada juga. Tapi kebiasaan ketika seorang hamba yang banyak dosa dalam doanya melibatkan ngaran kekasih Allah, doanya kabul karena Allah memandang terlibatnya nama kekasihnya si wali tadi, bukan melihat si peminta dalam doa yang banyak dosa. Hari ini pembahasannya mayoritas ahlu sunnah wal jamaah dan kelompok terbesar dari umat Islam itu berprinsipkan bahwa dalam tawassul itu boleh dengan zat, boleh dengan si penggawi amal soleh, dan boleh juga dengan amal soleh itu sendiri. Pahamlah biar? Boleh dengan zat, benda, zat di sini, boleh dengan personnya langsung, atau dengan amal soleh yang digawi si person. Ketiganya boleh. Bagaimana contoh tawassul dengan zat? Contoh, sahabat melibatkan rambut Nabi, dikucawakan di banyu, diminumakan banyunya, gesan niat sembuh. Nah itu tawassul dengan zat ngarannya. Pakai rambut. Atau tawassul dengan personnya. Ya Allah berkat wali fulan bin fulan kabulkan hajat ulun. Walinya yang kita jadikan, personnya yang kita jadikan perantara, boleh. Atau bukan wali, bukan zat, tapi amal sidinnya yang kita pakai tawassul. Amalnya, bukan personnya. Ya Allah barakat istiqamahnya sidin tiap malam sholawat 1000 kali, kabulkan doa kami. Amal 1000 kali salawatnya yang dijadikan tawassul. Ketiganya ini boleh dalam tawassul. Li umumi qaulihi ta'ala, kenapa jadi boleh? Karena firman Allah ketika memerintahkan mengambil perantara itu sifatnya umum, kada dibatasi oleh Allah. Ujar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata. Carilah untuk menuju Allah itu akan perantara. Cari perantara untuk menuju Allah. Lafaz al-wasilah ini umum, bisa personnya, bisa zatnya, atau amal solehnya. Fahada amrun minhu ta'ala bibtigha'il wasilati. Ini jelas ayat ini menerangkan Allah menyuruhkan kita mencari wasilah atau perantara ketika menuju Allah. Wahia kullu ma ja'alahu Allah sababan lizulfa indahu. Dan kata wasilah itu segala sesuatu yang Allah jadikan sabab untuk kedekatan di sisi Allah. Wa wuslatan ila qada'il hawaiji indahu, dan dijadikan penyambung, tali penyambung untuk kabulnya hajat-hajat di sisi Allah. Wa ruya bi isnadin sahihin an Utsman bin Hunayf, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat yang bernama Utsman bin Hunayf, anna rajulan a'ma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki buta mendatangi Rasulullah. Matanya buta, datang pada Nabi. Faqala, lalu orang buta ini berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yakshifa basari. Ya Rasul, tolong pian berdoa, minta kepada Allah agar Allah maulah ulun kawa melihat lagi, an yakshifa basari, agar pandangan ulun terbuka pulang.
Paham lapian lafadznya? Datang orang buta kepada Rasulullah. Lalu orang buta ini berucap, "Ya Rasulullah, doakan, berdoalah pian, mintakan pada Allah agar mata ulun ampi buta." Jadi yang berdoa di sini siapa? Siapa yang berdoa? Rasul. Yang ada hajat siapa? Orang buta. Nah ini pahami itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, "In syi'ta da'autullah wa in syi'ta sabarta." Ujar Nabi, kalau pian hendak ulun doakan. Tapi kalau pian hendak juga, pian sabar aja biar sampai mati mata buta. Pahalanya gana karena di akhirat kayak itu. Disuruh Nabi memilih. Kalau pian hendak ulun doakan, kabul insyaallah. Tapi kalau pian hendak juga, pian sabar aja. Qala fa'amarahu an yatawadda'a wa yuhsinu wudu'ah. Kemudian Nabi pun menyuruh pada orang buta tadi agar berwudu, wa yuhsina wudu'ah, dan agar inya bagus-bagus dalam berwudu, jangan asal-asalan, khusyuk-khusyuk. Lalu jar Nabi suruhkan, "Tsumma yad'u bihadza doa." Ikam jar Nabi baca doa ini. Apa doanya? Ini Nabi yang melajari teks doa ini pada si buta. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya ulun meminta kepada pian, wa atawajjahu ilaika, dan ulun menuju menghadap pian, binabiyyika Muhammadin, dengan membawa Nabi pian Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi, sesungguhnya aku menghadap atau menuju Tuhanku dengan membawa dirimu, fi hajati, dalam rangka agar kabul hajatku, lituk balik. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, berikan wewenang syafaat pada Nabi Muhammad gasan ulun. Nah ini teks Nabi melajari. Ada dua pelajaran penting di sini. Yang pertama, si buta datang pada Nabi, meminta Nabi yang berdoa. Yang bisi hajat siapa? Si buta. Nabi berdoa, kemudian Nabi memintakan pada Allah. Ini pelajaran pertama, dan ini tersirat di balik hal tersebut, bahwasanya si buta bertawassul dengan Nabi untuk hajatnya. Padahal kan bisa aja buta itu langsung berdoa, ya Allah, angkat kebutaan ulun. Kadusah melibatkan Nabi. Kadusah salang mendatangi Rasulullah, langsung jadinya berdoa. Tapi kenapa datang pada Rasul meminta Nabi yang berdoa? Ini dalil jelas tawassul itu sudah ada dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya si buta paham diri kalau aku yang berdoa dengan kekurangan dan kekhilafan serta dosaku yang banyak, doaku kadang kabul. Bujur, Allah mendengar doaku, tapi bisakah dari ijabah? Lain hal kalau aku datang pada Nabi Muhammad yang mendoakan, akan lebih dikabulkan doa. Ini yang ada dalam pikiran si buta, walau kada tertulis di kitab. Kalau seandainya kada berpikir kayak itu si buta, apa datang pada Rasul langsung jadinya berdoa. Berarti nya paham konsep kalau inya yang berdoa kada kabul dengan banyak kekurangannya. Datanglah pada Rasul. Nah ini tawassul, Nabi yang berdoa, berperantarakan Nabi. Hajatnya apa? Agar matanya ampi buta. Ini yang sebuting dalil cukup menjawabi mereka-mereka yang menyalahkan tawassul. Tawassul syirik, ujar buhannya. Kenapa minta lawan makhluk? Kenapa minta lawan manusia? Minta tu lawan Allah. Allah Maha mendengar. Apabila kalian dalam berdoa memakai perantara, itu pelecehan bagi Allah. Seakan Allah kadang mendengar doa kita. Ujar buhannya.
Sekarang kayak apa? Ini memahami hadis semacam ini. Orang buta datang pada Nabi. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mengucapi, buta, langsung dia minta kaulan Allah? Kenapa minta lawan aku doanya? Apakah Nabi kayak itu menjawab tadi? Adalah kayak itu Nabi tadi menjawab? Kita jelaskan. Tidak ada. Nabi terima permintaan itu. Kalau pian hendak ulun doakan, kalau pian hendak bersabar aja. Tapi ujung-ujungnya Nabi mendoakan. Itu pelajaran pertama, tawasul. Yang kedua, pelajarannya adalah perhatikan doa yang dilajarkan Nabi pada si buta. Ini Nabi yang membentuk, Nabi yang menyusun doa ini. Si buta tinggal baca aja. Apa doanya yang dilajarkan Nabi? Allahumma inni as'aluka. Ini langsung pada Allah kan. Ya Allah, ulun memohon pada pian. Wa atawajjau ilaika, dan ulun menghadap menuju pian. Binabiyyika Muhammadin, dengan melibatkan Nabi pian Nabi Muhammad. Nah doanya pun Nabi melajari, sertakan ngaranku aja Nabi. Ini dalil tawasul. Nabi seorang melajari ketika ikam berdoa pakai ngaranku, karena itu lebih akan diijabah daripada kadang melibatkan ngaran Nabi. Nabi lo melajari teks ini. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin. Ya Allah, ulun menghadap menuju pian dengan membawa Nabi pian Nabi Muhammad, dengan berperantarakan Nabi pian Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammadu. Nah, berubah teksnya. Tadinya dialog itu antar si buta dengan Allah, kemudian di separuh akhir doa dialognya antar si buta lawan Nabi pulang. Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika, sesungguhnya ulun atawajjahu bika ila Rabbi, ulun menghadap Tuhan ulun dengan melibatkan pian wahai Nabi Muhammad. Fi hajati lituqbali, dalam rangka agar hajat ulun kabul, yaitu ampih buta. Allahumma syafi'hu fiyya, berubah pulang antar ini lawan Allah. Ya Allah, berikan wewenang syafaat pada Nabi Muhammad gesan ulun. Padahal akhirnya setelah dilajari doa ini, si buta tadi pun tulak, bulik. Fafa'ala ma amarahu bi, digawinya padahan Nabi, digawinya doa yang dilajari Nabi. Thumma, dan kemudian selang beberapa waktu, pakai kata thumma dalam nahwu itu artinya lawas, kada langsung isuk atau kada. Thumma raja'a, lalu beberapa waktu kemudian si buta berbulik lagi kepada Rasul. Waqad absara, dan matanya pun kawa melihat. Ada dua pelajaran dalam hadis ini. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan imam hadis lainnya. Tawasulnya seorang yang buta minta doakan Nabi, dan bagaimana teks doa yang dilajarkan Nabi. Tawasul isinya. Walam yazali sahabatu wa tabi'un wa man ba'dahum min as-salaf wal khalaf yasta'miluna hadha du'a fi qada hawaijihim. Dan sahabat-sahabat serta kaum tabi'in dan generasi setelah tabi'in, baik dari kalangan salaf dan khalaf, mereka banyak yang memakai teks doa yang dilajarkan Nabi pada si buta dalam rangka untuk kabulnya hajat-hajat mereka masing-masing. Boleh dipakai doa ini gesan kita, karena bukan bersifat khusus gesan si buta. Apapun hajat kita masuk. Paham lah kira-kira itu loh. Warawa Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu', satu hadis yang nisbatnya kepada Rasul. Ujar Nabi, man kharaja min baiti ila shalah, siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju salat, menuju masjid sembahyang. Nah ini doa tulak menuju masjid. Hafalah biar. Ini dahulu di TPRI disetel.
Dia setel parat maghrib doa ini. Jadi kakak-anak generasi baru banyak menghafal. Dan ini doa ternyata apa? Nabi nang melajari. Doa tulak ke masjid. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ulun memohon kepada pian bihaqqi sa'ilina alaik. Ini tawassul. Ya Allah, ulun memohon kepada pian dengan kebenaran orang-orang yang sebelum ulun pernah berdoa kepada pian. Artinya orang-orang soleh. Ya Allah, ulun meminta pada pian dengan kebenaran orang-orang soleh yang pernah meminta kepada pian. Ini tawasul dengan orang-orang soleh sebelum pian. Nabi melajari doa ini. Wa bihaqqi ragibina ilaik, dan dengan kebenaran orang-orang yang bakal hendak menuju pian. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan kebenaran langkah kaki ulun ini menuju pian. Tadi tawasul dengan person, ini tawasul dengan amal belang, langkah kaki. Fa inni lam akhruj bataran wala asharan. Sesungguhnya ulun keluar rumah ni kadada tujuan hendak berbuat jahat, kadada tujuan hendak merusak, wala riyaan wala sum'atan, kadada tujuan untuk cari pamor, riya atau agar viral, terkenal di kalangan makhluk, kada. Bal kharatu tiqa'a sakhatik, namun ulun keluar dari rumah ini dalam rangka dan dalam tujuan menghindari murka pian, wabtigha mardatik, dan mengharap ridha pian. Fa as'aluka, maka ulun ya Allah meminta kepada pian, Allahumma antunqidhani minan nar, agar pian menyelamatkan ulun dari neraka. Wa antaghfir li dunubi, dan agar pian ampuni dosa-dosa ulun, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena kadada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali pian. Siapa orang jar Nabi keluar dari rumah membaca doa ini menuju sembahyang, illa wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu, mengecualikan orang tersebut akan diwakilkan oleh Allah 70.000 malaikat untuk memintakan ampun baginya. Orang yang tolak ke masjid membaca doa ini, pasti ujar Nabi ada 70.000 malaikat Allah suruh untuk beristighfar, memintakan ampun biasan orang tadi yang keluar rumah menuju salat. Wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yaqdiya salatah, dan Allah pun akan memandang penuh hamba tersebut sampai ia tuntung mengerjakan salatnya. Nah, perhatikan teks doa tulak masjid nih. Diawali dengan tawasul, dan ini Nabi, sekali lagi ulun sebut, Nabi melajari doa ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin, ya Allah, ulun meminta kepada pian dengan melibatkan orang-orang as-sa'ilin yang sebelum ulun suah berdoa menuju pian. Siapa aja sebelum kita yang suah berdoa? Para nabi, para rasul, para orang soleh, para wali, bahkan para malaikat as-sa'ilin. Nah, kita melibatkan mereka tuh dalam doa kita. Tawassul tuh ngarannya. Wa bihaqqir raghibin ilaik, dan dengan kebenaran orang-orang yang ada kehendak untuk menuju pian, orang-orang yang taubat. Wa bihaqqi mamsyaya, dan dengan kebenaran langkah kaki ulun ini, jalan ulun ini menuju pian, menuju rumah pian. Tawasul 3 ini. Wanilah madahkan syirik. Nabi nak melajari tawasul dalam doa. Bahkan fadilatnya akan ada 70.000 malaikat yang memintakan ampun bagi orang tersebut yang membaca doa ini. Hafalah pian doa ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik, wa bihaqqi ragibina ilaik, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ri'an wala sum'ah, bal kharatu tika sakhatik wa ibtigha mardatik, as'aluka an tunqidhani minan nar, fa as'aluka Allahumma an tunqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Luar biasa fadilat doa ini.
Fahada tawassulun sarihun bikulli abdin mu'minin hayyan aw maitan. Maka doa yang diajarkan Nabi ini bentuk tawasul yang nyata, yang jelas, dengan menggunakan hamba yang beriman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kenapa kayak itu? Karena kata as-sailin, orang-orang yang meminta sebelum kita, mencakup yang masih hidup, mencakup yang sudah meninggal, umum, nabi-nabi terdahulu dan semacamnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yati bihadza doa inda khurujihi lis-shalah. Dan Rasulullah setiap sidin hendak keluar rumah menuju salat, sidin membaca doa ini. Kama rawahu Baihaqi wa Ibnu Sunni wa Abu Nuaim, sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Sunni dan Imam Abu Nuaim. Sin, ma makna tawassul bi ahbabillahi ta'ala? Apa gerangan arti dari tawasul dengan kekasih-kekasih Allah? Ini lebih diperinci supaya nak paham tawasul kita. At-tawassul bi ahbabillah huwa ja'aluhum wasitatan ilallah ta'ala fi qada'il hawaij. Bertawasul dengan kekasih-kekasih Allah adalah menjadikan mereka para kekasih Allah wasitatan, sebagai penengah, ilallah, untuk menuju Allah, penengah atau perantara menuju Allah, fi qada'il hawaij, dalam rangka agar kabulnya hajat-hajat. Lima thabata lahum indahu ta'ala mina qadri wajah, dikarenakan mereka para kekasih Allah yang dijadikan alat tawasul itu memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Ta'ala. Ma'al ilmi, namun besertaan dengan itu kita meyakini bi annahum abidun wa makhlukun lillah, bahwasanya mereka sama makhluk kayak kita, sama hamba-hamba kayak kita. Walakinnallah, namun akan tetapi juga Allah qad ja'alahum madhahira likulli khair wa barakah. Allah telah jadikan mereka para kekasihnya itu sebagai simbol-simbol kebaikan dan keberkahan. Wa mafatihah likulli rahmah, dan kunci-kunci bagi setiap rahmat dan kasih sayang. Nah, ini pengertian bertawasul dengan menggunakan kekasih Allah. Kita melibatkan mereka untuk menuju Allah agar hajat kita kabul di sisi Allah. Kenapa melibatkan mereka pada kekasih Allah? Karena kita tahu mereka berisi kedudukan tinggi di sisi Allah. Makanya disebut ahbabullah, kekasih Allah. Namun berbarengan itu kita tahu juga mereka itu makhluk, hamba-hamba Allah juga. Namun hamba-hamba yang istimewa, kada kayak kita yang awam gitu. Fa mutawassilu fil haqiqati la yas'alu hajatahu illa minallah. Maka orang yang bertawasul itu secara hakikatnya ia kada meminta hajatnya kecuali dari Allah. Yang kita pinta agar kabul hajat itu Allah. Adapun keberadaan kekasihnya dalam doa kita itu perantara. Yang mengabulkan doa itu Allah. Wa ya'taqidu annallaha huwal mu'ti wa mani duna siwah. Dan orang yang bertawasul itu berkeyakinan sesungguhnya Allah yang maha memberi, Allah yang maha melarang pemberian, dan kadada nang memiliki wewenang dalam hal itu kecuali Allah. Kalau Allah hendak memberi, Allah beri. Kalau Allah menghalangi pemberiannya, Allah halangi. Jadi bukan para wali yang kita libatkan dalam tawasul itu nang memberi kabulnya doa, tapi Allah. Wa innama taqaddama ilaihi ta'ala bi mahbubina ladai likaunihim aqraba minhu ilaih. Lalu kenapa orang yang bertawasul itu berdoa menuju Allah dengan melibatkan kekasih-kekasih Allah? Dikarenakan keberadaan mereka lebih dekat di sisi Allah daripada orang yang berdoa itu sendiri. Fahuwa ta'ala yaqbalu du'a'ahum wa syafa'atahum. Dan Allah itu menerima doa mereka para kekasihnya
dan menerima permintaan pertolongan mereka para kekasihnya, limahabbatihi lahum, karena kecintaan Allah pada mereka, wa limahabbatihim lahu, karena kecintaan mereka kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin wa yuhibbul muttaqin, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik dan cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Sin, ma qaulukum fi man za'ama anna tawassul syirkun wa kufrun. Ini penting pertanyaan berikutnya. Apa pendapat pian terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa praktek tawasul itu syirik dan perbuatan yang mengkafirkan? Nah, ini yang ulang-ulang. Mereka kaum wow, tahulah kaum wow, Wahabi. Kadang ketujuh maulid, kadang ketujuh tahlilan, kadang ketujuh haulan. Salah satu yang rancak diserangnya praktek amaliyah kita tawasul. Kita datang ziarah kubur wali Allah, berdoa di situ. Ini kan bentuk tawasul dari kita dalam doa. Syirik gitu. Arti syirik itu kan menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Nah, mereka vonis tulaknya kita ziarah kubur wali, berdoa di situ syirik. Menyekutukan Allah, meminta pada selain Allah, ujar buhannya. Padahal kan tidak kayak itu prakteknya. Berapa kali ulang-ulang adalah di antara pian ketika ziarah kubur wali, pian menganggap wali yang pian ziarah itu Tuhan. Adalah pian ketika ziarah kubur wali, misal ziarah kubur Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika pian ziarah ke situ adalah di antara pian menganggap bahwa yang pian ziarah ini Allah, Tuhan yang dikubur nih, adalah. Kadang enggak. Kita tahu ini kekasih Allah, wali, ulama, saleh, dekat kedudukannya di sisi Allah. Dan kita tahu tawasul dalam doa itu Nabi yang melajari. Sehingga kita ziarah kubur wali, berdoa di situ, harapannya doa lebih kabul daripada berdoa seorang. Karena itu tawasul. Dipadahkan buahnya syirik. Nyamannya menuduh sesama muslim syirik itu nyaman benar. Padahal syirik itu dosa terbesar loh. Dan orang yang musyrik itu tempatnya di neraka, bukan di surga. Lalu mereka yang menuduh kita bertawasul, ziarah wali dan semacamnya itu syirik, berarti kita ini masuk neraka berataan. Pian membaca Al-Quran di kubur wali masuk neraka gitu tuh. Masuk akal lah gitu tuh. Kita sembahyang 5 waktu dijaga. Di selang-selang waktu kosong ziarah kubur wali, membaca Yasin, di situ berdoa pulang. Nah, kita pinta Allah tapi menyebut ngaran wali dalam doa. Dibadakan syirik. Yang kalau dibadakan syirik otomatis kita itu masuk neraka. Berarti kan yang masuk surga siapa? Bebuhannya aja. Sedangkan jumlah mereka yang menuduh-nuduh syirik itu dibanding kita seupil, sedikit. Berarti surga itu bebuhannya aja masukin lah. Berarti umat Islam yang di tanah Banjar yang pecinta wali-wali ini masuk neraka berataan lah. Wani lah bocah itu banyak. Yang ekstrim wani, iya karena mereka musyrik. Wow, dikaplingnya surga. Tanah abahku surga aja. Nah inilah problemnya nih. Problem yang itu menuduh orang lain musyrik itu problem. Tanpa menganalisa lebih rinci. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Ampunnya surga berataan. Bagaimana pendapatmu? Fiman za'ama ana tawasul syirkun wa kufrun. Terhadap orang yang menuduh, mengklaim bahwa tawasul itu syirik dan mengkafirkan. Wa anna mutawassilin musyrikun kafirun. Dan bahwasanya orang-orang yang bertawasul itu orang musyrik dan orang-orang kafir. Bagaimana pendapat pian? Nah, bagaimana pendapat ulama kita menyikapi mereka itu? Jawab, la ibrata biman syadda wa faraqal jamaah. Mereka yang berpandir kayak itu kada terpakai pandirannya. Kada kawa diperpegangi. Kenapa? Karena inya sudah menyelisihi mayoritas. Kita bicara mayoritas. As-sawadul a'dham, kelompok terbanyak. Hadusah jauh-jauh Kabupaten Tabalong. Umat Islamnya
Banyak nang bermaulid kah banyak nang kada? Banyak nang mana? Berarti jumlah nang bermaulid lebih banyak. Kabupaten Tabalong, umat Islamnya banyak yang mencintai para wali kah? Kemudian berdoa dengan menyebut nama wali, atau nang menganggap tawasul itu syirik? Banyak mana? Banyak kita. Jauh. Bahkan lebih, perbandingannya lebih daripada 10:1. Banyak kita intinya. Lalu ketika nang secuil ini menyelisihi orang banyak, ini disebut syadda, anomali. Nah, tahulah anomali. Malah lain surangan. Ibarat nih orang berjumat, seberatan berbaju, betapihan. Tiba-tiba datang seekor berjumat betapih warak, ada bebajuan. Aneh lah biar. Nah itu kurang lebih keanehan yang muncul. Sedangkan iyadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama dengan mayoritas. Artinya kebenaran itu berpihak pada yang paling banyak. Kalau ulama-ulama kita seberataan bertawasul dalam doa, dan itu lebih banyak jumlahnya dari mereka, maka umpatin yang banyak. Jangan malah lain. Dalam agama tuh konsepnya, siapa yang terbanyak itu ada jaminan keselamatan dibanding yang malah lain surangan. Anggap contoh, seberataan mayoritas umat Islam itu sembahyangnya tuh 5 waktu dalam sehari semalam. Tiba-tiba muncul aliran hanyar 3 kali sembahyang dalam sehari semalam, 3 waktu aja. Mau umpati gak ada bilang? Jelas kita mau umpatin yang mulai bahari, yang 5 waktu dalam sehari. Tapi pinanya jerpian kebenaran tuh pada mereka. Karena ulun lihat mereka itu orang alim seberataan. Karena mayoritas itu jumlah banyak kada menjamin mereka yang benar. Ujar siapa? Nabi memadakan jumlah yang banyak as-sawadul a'zam itu nang benar daripada yang jumlahnya sedikit. Pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya masalah tentang jumlah yang banyak itu. Sehingga disebut di sini la ibrata biman syadda wa faraka jamaah. Kada kawa dipakai, kada kawa diikuti mereka yang malah lain dan mereka yang bertolak belakang dengan jamaah mayoritas umat Islam. Faza'ama anna tawasul syirkun aw haram. Kemudian mereka mengklaim bahwa tawasul syirik atau haram. Wa hakama 'ala mutawassilin biqaumi musyrikin. Kemudian mereka menghukumi orang-orang bertawasul itu orang musyrik. Wa hadza wadihul butlan. Perkara ini jelas benar kebatilannya, jelas benar kesalahannya. Li'annahu yuaddi ila tifaqi mu'dhamil ummah al-haram. Karena ucapannya menganggap tawasul adalah syirik, inya sama hanya mengatakan mayoritas umat Nabi Muhammad ini menggawi yang haram, musyrik berataan. Awal isyrak. Karena mulai bahari orang bertawasul. Ulama-ulama bahari bertawasul rata-rata. Imam-imam mazhab banyak dalil mereka bertawasul dalam doa. Bahkan Nabi sendiri melajari tawasul dalam doa yang kita baca tadi. Dipadahkan musyrik. Sama hanya ini memadahkan Nabi melajari orang untuk musyrik kan lucu. Ampun buahnya surga intinya dah. Dikapling buahnya berdulu. Wadzalika muhal, dan itu mustahil kalau mengatakan mayoritas umat Nabi itu adalah musyrikin gara-gara mereka bertawasul. Litubuti ismati hadhihi ummah al-muhammadiyah min ijtima' ala dhalalah bi ikhbaril habib bin ma'sum sallallahu alaihi wasallam itu qala sa'altu rabbi an la tajtami' ummati ala dhalalatin fa'ataniha. Kada mungkin mayoritas umat Islam ini yang bertawasul dituduh musyrik oleh mereka. Kada mungkin pernyataan mereka itu bujur. Kenapa? Karena kalau dikatakan bujur bahwa yang bertawasul ini adalah musyrik dan semacamnya, itu bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi dalam sebuah hadis. Ujar Nabi, aku pernah meminta kepada Allah agar Allah jadikan umatku itu kada berkumpul mayoritasnya atas kesesatan. Kemudian Allah kabulkan doaku itu. Nabi itu berdoa, ya Allah, jangan sampai mayoritas umat ulun itu
berittifaq, bersepakat dalam perbuatan yang sesat. Lalu Allah kabulkan doa Nabi tadi. Artinya, anggap Kabupaten Tabalong tadi, kalau mayoritas mereka ahlu sunnah wal jamaah, ziarah wali, tawasul, tahlil, maulid, sedangkan mereka yang menentang jumlahnya 1:20, maka umpatin yang paling banyak. Karena Nabi sudah berdoa, minta pada Allah, ya Allah jangan sampai umat ulun tuh mayoritasnya bersepakat pada kesesatan. Lalu Allah kabulkan doa tadi. Kada mungkin umat Nabi mayoritas bersepakat menggawi pada satu kesesatan. Justru nang melalain pada orang banyak itu nang kada benar dan kada terjamin kebenarannya. Nah, kayak itu. Hati-hati yang tamakan slogan-slogan mereka, tawasul syirik, minta pada selain Allah. Orang minta tuh langsung lawan Allah, jangan berperantara. Nabi dia melajari nang buta tadi. Buta tuh datang pada Nabi, doakan ulun ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Kenapa minta lawan aku? Kada kayak itu. Syirik ikam nih minta langsung lawan Allah. Kada kayak itu. Kalau ikam hendak ku doakan, kalau ikam hendak ikam sabar ya Nabi. Berarti boleh bertawasul dengan orang dalam kabulnya hajat. Nah itu. Wa'ad Ibni Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an la yajma'ullahu ummati ala dhalala abadan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah bersabda, Allah tidak bakal mengumpulkan mayoritas umatku atas perbuatan sesat selama-lamanya. Kada mungkin jumlah terbanyak itu berbuat yang sesat gitu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, ma ra'ahu muslimun hasanan fa wa indallahi hasan. Apa-apa yang dipandang oleh mayoritas umat Islam adalah perbuatan baik, maka yang dipandang mereka baik itu pun baik di sisi Allah. Wa hadza mimma la yuqalu min qabili ra'yi. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini bukan ucapan atas pendapat pribadi pastinya, tapi pasti bersumber dari pemahaman sidin melalui sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bisa dipahami, bermanfaat bagi kita seberataan. Dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita berada di atas rel ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah dalam praktek amaliyah dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.